Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kicomania. Waktu menunjukkan pukul 20.48 atau jam 9 kurang 12 menit malam. Kali ini tetap bersama Strong 105 Channel. Kita akan melihat Kicomania Bogor yang sedang ngumpul di satu tempat. Pasti penasaran di mana? Ikuti terus channel Strong 105 Channel. Kita akan ngobrol ngopi dengan para Kicomania di Bogor. Yuk ikuti terus kami di tayangan Strong 105 Channel. Yuk. Salah satu tokoh Kicomania Bogor juga. Yuk, katanya di tempatnya lagi ada kumpul-kumpul dan ngopi sobat-sobat Kicomania. Kita bareng-bareng nimbrung di situ, kongres ngewangkong teberes-beres oleh Strong 105 Channel. Yuk. Keren Bang Adit. Dengar-dengar ya, Bang Adit sekarang makin top ini ya. Oh, turun gunung lagi ya, turun gunung lagi. Siapa? Sobat Kicomania, Sobat Kicomania ini dua tokoh Kicomania di Bogor. Ada Bang Adit Saka, ada juga Bang Ipin Ronggo. Ya, pasti udah kenal dong Kicomania Bogor. Yuk ngopi di rumahnya yuk. Ayo Bang. Kopinya mantep nggak nih? Kopi naga. Wah, kopi naga. Makasih Bang Adit. Bang. Tempatnya asik kan, Kicomania ngumpulnya di sini ternyata. Kalau mau digerebek asik juga sini kayaknya. Ngopi bareng mereka yuk, nanti obrolan apa seputar kegiatan Kicomania di masa pandemi ya, terutama di Bogor nih. Protap, prosedur kesehatan kita semua tetap laksanakan ya. Ikuti terus Strong 105 Channel. Gua beneran ini. Halo guys. Iya enggak guys. Anjing cemprut membotor. Oke. Gimana? Siap. Terus guys. Nah, Sobat Kicomania, malam ini kangen atau rindu hati kita semua terobati. Di sebelah saya Bang Adit Saka. Siapa nggak kenal beliau? Kicomania Bogor semua kenal. Dulu burung-burungnya, lovebird-nya top. Waktu itu saya saksikan sendiri, beliau tuh pendekarnya lovebird di Bogor, Bang Adit Saka ini. Juga di sebelah ada Bang Ipin Ronggo tuh. Siapa nggak kenal dia juga, IO-nya kalau ngadakan gelaran pasti rame, pasti sukses, Kicomania puas. Tapi Bang Ipinnya yang lemas katanya. Gitu Kicomania, Sobat Kicomania. Dan yang lebih ini lagi, Bang Adit ini udah lama nggak turun di dunia perburungan, terutama di Bogor. Sekarang beliau turun gunung. Apesnya, nah ini nggak enak diomong, apesnya pas beliau turun gunung lagi, pas suasana pandemi itu. Coba kita tanya Bang Adit, bagaimana Bang Adit menyikapi pandemi ini, terutama saran-saran beliau kepada kita sebagai Kicomania pemula, bagaimana beliau ini menyikapi situasi pandemi, hobi kita tetap berjalan. Bang Adit silahkan Bang Adit, dijelaskan Bang Adit. Sambil ngopi. Kayaknya kalau untuk saat ini ya, masa pandemi, apalagi saya menekuni dunia hobi ini
ya memang dari kecil lah itu kan. Iya Bang Adit. Cuman dulu sempet vakum karena kesehatan sempat sakit juga dulu 1 tahun lah, sama 1 tahun. Nah selama sakit itu akhirnya nggak bisa beraktivitas lah. Iya. Dan setelah sakit ya justru di mana ada musibah di situ ada keberkahan lah gitu. Ada hikmah ya Bang Adit ya. Ada hikmahnya. Betul. Pas begitu setelah sembuh saya ada kerjaan, ada proyek. Proyeknya alhamdulillah lah lumayan. Makanya saya nggak terjun lagi di dunia burung gitu. Jadi dengar di dunia properti beliau. Iya Bang Adit. ya, Tuh kan sukses beliau nih. Usaha alhamdulillah muda. itu. Ya akhirnya itu akibat kesehatan dan juga ada kerjaan juga, akhirnya saya sempat vakum lah gitu di dunia burung ataupun di dunia kicomania. Iya. Dan apa sih ya sekarang pas ketika saya ingin mencoba lagi, turun lagi, tiba-tiba ya suasananya seperti ini gitu. Jadi, Ada saran buat kami Bang Adit. Bagaimana kalau- menyikapi kondisi ini Bang Adit? untuk saran mungkin kalau untuk para kicomania, kalau nggak ada gelaran ataupun nggak ada acara, kayaknya yang untuk hobi mungkin nggak bisa menyalurkan hobi. Betul. Tetapi di sini juga 80% lah, 80% atau 70% itu menggantungkan hidup Di dunia di dunia hobi ini, di dunia kicomania. Jadi ya pastilah banyak teman-teman kicomania yang harus kemana lah selama PSBB ini kan, harus bagaimana menyikapinya, apalagi dari pemerintah juga banyak membatasi gitu, seperti Betul. waktu gitu. Betul. Dan di sini juga perlu pinter-pinter dari para kicomania ataupun pihak IO untuk mengadakan gelaran. Ya mudah-mudahan ada keringanan lah untuk para IO untuk mengadakan gelaran, walaupun dengan berbagai aturan yang sudah ditetapkan seperti protokol kesehatan, Ya, penting itu Bang Adit. jaga jarak antar kicomania gitu. Tapi kalau burung kan nggak mungkin dipakein masker. Yang pakai masker kita ya Bang ya. Ya, jadi untuk para kicomania ya ini untuk kita, semuanya untuk kita, dari kita untuk menjaga diri, karena untuk virus Covid ini ya kasat mata lah, nggak terlihat, kita Betul. tidak tahu siapa yang kena, bahkan ada yang OTG juga kan, orang Iya. tanpa gejala kita nggak pernah tahu, jejak rekamnya 14 hari ke belakang kita nggak pernah tahu. Betul. Jadi kalau bukan dari diri kita sendiri, ya siapa lagi yang menjaga kita gitu. Betul. Jadi contoh nih Bang Adit jaga saya jaga Bang Adit gitu kan ya. Nah, gitu, Oke, benar. Betul. Betul. Dan juga sebenarnya ya kalau kita berpikir positif dengan musibah ini ya ada banyak hikmah lagi gitu. Apa tuh Bang Adit? Ya seperti kalau yang para kicomania gitu kan, selama gelaran pasti banyak libur ya kan, Ya. banyak ini. Dan disitulah para kicomania bisa meluangkan waktunya untuk menciptakan burung-burung yang lebih hebat lagi. Tuh yang kita kangenin dari Bang Adit tuh. Saran-sarannya pasti jempol. Iya Bang Adit ya. Nah. Jadi di saat pandemi kelonggaran waktu kita lomba cetak burung-burung juara. Nah. Supaya Bang Ivin Ronggo bisa kalau ada gelaran kita turunkan burung bagus. Beliau bingung kalau burungnya bagus semua. Gitu pasti jong nanti dia. Nominasinya 20. Apalagi Bang Adit, apalagi Bang Adit. Iya, jadi selain itu kan memang ya kalau di masa normal mungkin kalau di Bogor ya kota sejuta IO lah gitu Iya, kan. iya, Bener kan? sejuta IO. Sejuta IO tiap hari tuh banyak IO yang buka gitu. Mungkin kalau selama masa pandemi ini pasti ada yang libur, ya itulah waktunya memang benar-benar dimanfaatkan, menciptakan bahan-bahan lah burung-burung baru. Terus yang kedua juga para kicomania harus cerdas juga lah. Ya. Mungkin kalau yang menggantungkan hidup di dunia hobi ataupun di dunia kicomania, dengan ada pembatasan ini pasti banyak terpengaruh dalam segi ekonomi lah, urusan dapur mereka gitu. Betul. Jadi disinilah para kicomania harus pintar-pintar melihat peluang lah gitu. Seperti
ya mungkin ada usaha sampingan atau apa yang mungkin bisa menambal dapurnya lah gitu, karena kan pasti semua orang di masa PSBB ini bertolak belakang dengan urusan dapur itu. Nah, Sobat Kicomania, dengar-dengar juga nih bocoran tadi, ada yang bisikin selain Bang Adit tuh terjun langsung di dunia Kicomania lagi, sekarang beliau juga bisnis properti, beliau di pendidikan nggak diragukan lagi di bidang pendidikan, juga beliau punya peternakan lele gitu loh. Ini peluang yang memang digarap beliau selama pandemi karena urusannya dapur ya Bang. Tapi sebenarnya beliau ini bukan urusan dapur, hasil dari lele itu untuk disosialkan lagi Bang Ipin. Betul, Bang. Iya kan Bang Ipin? Bang Adit emang seperti itu. Nanti boleh ya Bang Adit lihat peternakan lele ya. Oke Bang Adit lanjut, apalagi sarannya nih, kita harus kreatif nih Yang bilang gitu kan, udah ikut aja, kita bayar, cuma nunggu 10 bulan, ya alhamdulillah berangkat lagi. Oke Sobat Kicomania, di sini ada kopi, terus ada martabak, yang pasti protapnya kita tetap pakai nih, Bang Adit ya, Iya, tetap harus haji. kita pakai biar apa namanya, kita steril di saat pandemi ini. Dan luar biasa Bang Adit tadi menjelaskan bagaimana kiat kita menghadapi masa pandemi ini, terutama hobi Kicomania. Pandemi memang nggak bisa dihindari, tapi tuntutan ekonomi yang ada di keluarga kita tetap harus kita sikapi dengan kreatif. Nah, Bang Adit nih selain juga tadi ada usaha properti, terus di pendidikan sudah oke, terus di lele, dengar-dengar juga ada juga beliau ini satu bisnis yang luar biasa. Gimana itu Bang Adit ceritanya Bang Adit? Mungkin kalau untuk selama COVID ini 80% usaha itu Lagi down stagnan lah lah ya. ya, down gitu kan. Banyak yang kolaps juga, dan alhamdulillah gitu. Iya. Saya selama COVID ini bukannya saya buat apa ya disebutnya ria atau apalah gitu ya, sehingga cuman buat motivasi aja Iya. bahwa sekarang itu zaman udah canggih Ya, ya, zaman udah canggih, kita bahkan bayar tol aja nggak harus pakai uang tunai. betul. Nah, Betul. uang Bang Adit. digital gitu. Betul. Bahkan kita mau mesen makanan aja bisa pakai GoPay atau Iya. apalah gitu kan, Iya. kayak tanpa ada uang fisik lah gitu. Iya, ya. Dan Menghindari juga penyebaran COVID tadi ya Bang. Ya? penyebaran virus. Hmm. Dan kenapa saya bicara seperti itu? Bahwa zaman sudah semakin canggih, mungkin dulu ada wartel, ya kan? Sekarang udah nggak ada, udah diganti sama HP. Semua dari sini ya Bang ya. digital semua. Dan bisnis juga seperti itu. Jadi usaha juga bukan hanya usaha konvensional aja yang terus berjalan, tetapi selain ada usaha konvensional juga pasti ada usaha digital. Oke. Harus digital lah gitu kan, ekonomi digital. Betul Bang. Mungkin kalau disebutnya apa ya, generasi 4G lah gitu kan, Generasi 4G. Ya, iya, iya. Jadi di sini saya sebelum masa COVID ini terjadi di Indonesia di awal 2020, Betul. saya di 2019 sudah terjun di aset digital. Di aset aset digital. Oh. Kenapa disebut kenapa disebut aset digital? Karena yang namanya digital itu tidak tampak. Ya kan, iya, cuman iya. tertera angka-angka aja, Iya. ya kan, seperti kayak kita beli pulsa lah, Heeh. nggak ada bentuknya kan pulsa, Iya. token listrik juga nggak ada kan, Iya. tapi kita harus bayar. Betul. Nah mungkin kurang lebih seperti itu. Nah Iya. di sini dengan zaman yang semakin canggih, banyak usaha-usaha yang memang berafiliasi dengan dunia digital, termasuk seperti mata uang digital. Iya. Jadi di sini saya alhamdulillah ketika 2019 sempat bergabung dengan komunitas ini. Kita kalau istilahnya itu kita nambang aset digital. Betul. Jadi kita deposit berapa duit gitu Ya, kan, nominal sekian lah ya. nominalnya sekian, dan setiap hari itu aset yang kita punya itu selalu bertambah.
Oke. 0,5% tiap hari. Wow, Iya, jadi Wow. setiap bulan itu kita dapat 15% dari modal yang kita taruh. begini Bang Adit. Nah, Ini menarik sekali Sobat Kicomania. Karena apa? Di masa pandemi ini ada solusi seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh apa itu aset digital, bagaimana Bang Adit berkiprah, nanti teman-teman yang kepo bisa japri ke Bang Adit, bisa WA ke Bang Adit, nomornya ada di sini nanti ditulis. Tuh, nomor Bang Adit ya. Nah, ingat-ingat, nanti kalau yang kepo apa itu aset digital, bukan tuyul digital tapi ya. Bukan tuyul, bukan sulap, bukan sihir, ini real, nyata. Silahkan hubungi beliau. Begitu ya rekan-rekan, yang diperlukan hanya kreatif saja kok ini. Kreatif bagaimana kita menyiasati, kayak Bang Adit tadi luar biasa penjelasannya, penjelasan lebih lanjut nanti bisa lewat japri ke beliau. Ini ke topik lain boleh ya Bang Adit ya. Bang Adit, dalam masa pandemi ini juga teman-teman IO tuh banyak menyiasati bagaimana supaya protap kesehatan, prosedur kesehatan ini tetap dijalani. Saya mau tanya ke Bang Adit, bagaimana di Bogor menurut Bang Adit prosedur kesehatan ini sudah dijalani oleh para IO Bang Adit? Nanti sebelum ke Bang Ivin, karena yang terjun langsung kan Bang Ivin. Ini dari sisi pengamat tokoh Kicomania Bogor, Adit Saka. Silakan Bang Adit. mungkin kalau dari sisi ya untuk mengatasi masa pandemi ini, apalagi di Bogor sekarang sudah masuk zona merah lagi kan. Iya Bang, betul Bang. Jadi di sini kita harus tingkatkan waspada gitu kan. Apalagi di masa Covid ini ya seperti yang tadi kita sudah bilang, ada orang OTG, orang tanpa gejala. Jadi bukan berarti kita ini Kicomania sombong, nggak mau salaman. Kalau salaman gimana Bang Adit? Kalau Bagusnya salaman ya yang ngepel gini seminimal aja ya? mungkin, Atau begini ya? bisa jangan sampai sentuhan lah, atau hanya sekedar kepalan aja Kepalan, gitu. saling ketemu kepalan gini ya Bang ya? itu. Oh gitu. Jadi meminimalisir sentuhan lah itu. Ya jadi, nah untuk kewaspadaan ini bukan berarti jangan sampai kita sesama Kicomania itu mentang-mentang ada Covid nggak mau salaman atau nggak mau deket-deketan, takut disangka sombong. Bukan seperti itu. Kita sama-sama menjaga lah, kita menjaga diri kita menjaga beliau juga gitu. Betul. Takutnya kita sendiri yang bawa penyakit gitu. Oke. Nah untuk kalau masalah IO ya mungkin nanti biar Abang Ipin aja lah yang jelasin lah bagaimana, karena beliau lah yang lebih paham lah untuk IO sekarang gitu. Tapi gini, Gimana? Sobat Kicomania, Bang Ipin Ronggo ini adalah duplikatnya Bang Adit. Dulu itu yang mencetak Bang Ipin Ronggo menjadi seperti ini ya Bang Adit, tapi karena beliau tidak mau melancangi dan lain sebagainya, bahkan ke junior pun beliau menghargai dan biar dijelaskan Bang Ipin yang lebih berkepentingan. Gimana Bang Ipin Ronggo? IO jalan terus ya? Alhamdulillah Bang. Semakin ramai sebenarnya. Tapi bener ya, Bang Ipin juniornya Bang Adit dulu ya? Kalau di IO sih sebetulnya emang di bawah Bang Adit Bang. Kenal sama Abah, terus ya alhamdulillah gitu. Dulu awal nulis piagam ya Bang ya? Buletin bendera dulu. Jambil bendera loh. Buletin bendera. Nah, sekarang bisa gede kayak gini. Siapa yang nggak kenal Ipin Ronggo sekarang? Kalau untuk menyikapi di IO sih Bah ya, kalau sekarang kita kalau kita nggak lanjut, juri juga kasihan ya Bah ya. Betul. Jadi kalau untuk menyikapinya ya tetap protokol kesehatan seperti hand sanitizer, terus masker ya itu penting banget. Terus tempat cuci tangan kita perbanyak Di di lapangan? sampai dengan WC-nya pun sekarang udah kita tambah lagi gitu. Jadi biar antisipasi teman-teman nggak susah untuk cuci tangan. Dan saran Bang Adit tadi ya, kalau ketemu begini Begini aja. Bukannya sombong Bah ya, nggak mau Iya, salaman. Nah, itu betul dia. Bang Ipin, karena hobi Kicomania Bang Adit ya, kita identik dengan kekeluargaan, bersahabatan, saling peluk dulu, begitu sekarang hindari ya. Betul. Terus apa lagi Bang Ipin cara ininya? Saat ini karena memang PSBB dan masa Covid seperti ini kan, berarti juri-juri dituntut untuk kreativitas ya Bah ya. Betul. Betul. Jadi kalau IO nggak siap buka gantangan, berarti kan jurinya nganggur Bah. Gitu. Sementara dari pemerintah belum ada solusi Betul. untuk teman-teman. Jadi
ya semaksimal mungkin kita coba dengan protokol kesehatan, kemudian jadwalnya kita rolling, Bah. Gimana tuh jadwal di Jadi rolling? untuk pagi kita main ke LB dulu. Jadi biar nggak numpuk massa. Gitu. Betul. Jadi biar nggak ada penumpukan massa, paginya kita LB, siangnya baru kita ke ocehan. LB pagi itu mulai jam berapa Bang? Jam Ipin, 10 udah start, Bah, di Bogor. Oh, dapat 2 jam atau 3 jam ya? 8 sesi lah. 8 sesi 8 kelar. sesi kelar, langsung Mereka pulang, ganti ocehan. Oh, Jadi ngerti. tetap keluar masuknya beraturan gitu. Oke, cakep kan Bang Ipin menyiasatinya. Terus ini Bang Ipin, untuk teman-teman yang di Gantangan ini sering diimbau nggak oleh MC? Kalau itu sih mungkin setiap menit ya, Bah ya, karena mungkin siapa yang tahu dia OTG atau bukan kan gitu. Jadi kita dari IO juga harus tetap mengingatkan Kicau Mania, karena Kicau Mania itu orang bebas, Bah. Iya. Jadi mereka tuh pengen menyalurkan hobinya gitu kan, dengan masa pandemi seperti ini kan berarti terbatasi gitu ya. Oke. Jadi kita tetap harus bawel ngingetin pakai masker. Gitu kan, terus tolong teman-teman jaga jarak juga gitu kan, tetap sama cuci tangannya kan diperbanyak, jadi agak sedikit mengurangi risiko lah, Bah. Oke, tuh Sobat Kicau Mania, gaya bicaranya aja mirip kan, kayak duplikat memang. Jadi Bang Adit sekarang bisa menurunkan ilmunya ke Ipin Ronggo. Bang Ipin Ronggo sekarang sudah luar biasa di Bogor. Pasti Bang Adit, Bang Ipin, suatu kehormatan bagi Strong 105 untuk berkunjung ke markas Bang Adit ini. Kita juga banyak dikenalkan juga dengan teknik-teknik beliau tentang bisnis. Nah ini menarik sekali. Nanti teman-teman yang mau datang ke rumah Bang Adit harus bawa gula kopi apa? Enggak, Kopi liang. disediakan sama Bang Adit nih kopinya. Disediakan dispensernya. Tapi kalau bawa burung yang ini jangan nih. Ini berprestasi Bang. Alhamdulillah udah berprestasi. Jadi dia berdua-dua gini kalau di rumah. Memang ya kalau untuk sekarang itu trennya kan LB Koslet ya. Dan 99% LB Koslet pasti diuntur. Ada pasangannya lah. Ada pasangannya. Gitu. Begitu gantang dipisah. Iya, kalau digantang baru bisa kayak pleci aja lah gitu. Cas. Tuh, beliau udah mulai turun gunung, Robert Manio Bogor. Siap-siap Bang Adit turun gunung, bawa jagoan-jagoan yang hebat. Itu, tapi teman-teman nggak usah berkecil hati, kreativitas dari teman-teman dalam menyeting burung nanti juga akan membuktikan di lapangan. Begitu Sobat Kicau Mania, sebelumnya nanti kita ngobrol dulu dengan teman-teman Kicau Mania yang lain. Kita kopi dulu, kopinya asik, masih ngebul mantap. Cobain, Pak. Ya, ini martabaknya ya Bang Ilin ya? Martabak batu gede, Pak. Asli. Martabak batu gede, rasanya maknyus, bener maknyus. Nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Enak. Ini alamatnya nih ya. Nanti Bang Aga bisa tulis lah. Harganya juga bagus ya Bang Ilin ya? Standar. Standar. Harganya bintang 5. Nah, Rasanya bintang 5. Harganya kaki 5, rasanya bintang 5 kata Bang Ipin. Nggak percaya, beli, mari. Selamat malam. Udah nggak?